Coba bayangin, pagar laut yang kemudian di situ, itu ada surat resmi keberatan dari PLN yang menyuplai listrik ke Istana Negara. Gimana coba bayangin? Orang berani-beraninya mengganggu objek vital nasional. Ini sudah keterlaluan menurut saya. Pak, saya tadi agak kecewa dengan pernyataan Pak Sekjen. Hati-hati, Pak Sekjen menyampaikan bahwa kami hati-hati dalam mengawasi siapa mereka yang telah membangun pagar laut. Nah ini sudah 30 km dibangun, harus hati-hati. Waduh, kita ini kok pro oligarki banget gitu loh. Kita hari ini menggelar rapat ya dengan satu tema sentral, yaitu soal pagar laut. Dan oleh karena itu harapannya adalah kita sama-sama mencari solusi yang terbaik agar satu kejadian ini tidak berulang di tempat-tempat yang lain. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kasus pagar laut di Tangerang ini pada saat Pak Menteri Wahyu Sakti Trenggono menjadi Menteri 5 tahun kemarin ya Pak ya. Dan baru terungkap setelah viral, rame di media sosial, seakan-akan satu institusi yang besar yang bernama KKP yang mengurus laut itu tidak berfungsi, mohon maaf. Ada Dirjen Ruang Laut PRL, ada Dirjen PDSKP. Di mana selama ini, Pak? Tadi Bapak menyampaikan ketika Pak Ketua sampaikan, sudah menemukan belum siapa dalang di balik pembangunan pagar laut? Bapak menyampaikan belum. Benar ya Pak? Belum. Aneh Pak. Jujur terus terang, memang menemukan orang jujur di negara ini susah. Dan kalau hari ini pun KKP menyampaikan belum menemukan siapa dalangnya, terus terang sebagai wakil rakyat kami juga heran juga Pak. Bukankah KKP punya semua sarana yang ada? Jawab kepada kami secara jujur Pak, apa masalahnya gitu? Apakah kurang anggaran untuk pengawasan? Ataukah memang KKP memang kurang anggaran sebagaimana yang kita keluhkan selama ini? Kemudian kalau bisa KKP itu dalam paradigma pengelolaan laut itu jangan hanya bicara tentang urusan perikanan, tetapi juga urusan kelautan Pak. Saya memberikan catatan kritis untuk urusan kelautan ini. Di Dirjen PRL belum melakukan fungsi-fungsi itu secara lebih luas gitu. Jadi ketika Pak Menteri menyampaikan mengejar PNBP 12 triliun, saya menyampaikan berarti Pak Menteri ini orientasinya masih untuk mengejar PNBP di sektor perikanan. Tapi di satu sisi, fungsi untuk menjaga kedaulatan laut kita belumlah dijalankan. Oleh karena itu, ke depan harus seimbang. Menjaga potensi perikanan kita dan menjaga kedaulatan laut kita dalam pemanfaatan ruang laut ini juga harus bisa dilakukan. Terakhir Pak, saya tadi agak kecewa dengan pernyataan Pak Sekjen. Hati-hati, Pak Sekjen menyampaikan bahwa kami hati-hati dalam mengawasi siapa mereka yang telah membangun pagar laut. Ini kok hati-hati untuk siapa sih Pak? Bukankah dalam temuan saya Pak,
saya pada saat reses kemarin ada keluhan pada nelayan kita, Ibu Ketua, itu nelayan untuk bangun satu keramba saja, keramba di laut ya, keramba, mau keramba tancap atau keramba apung, itu sudah dikejar-kejar harus bayar PNBP. Nah ini sudah 30 km dibangun, harus hati-hati. Waduh, kita ini kok pro oligarki banget gitu loh. Saya harus sampaikan di sini. Itu Ibu Ketua, terima kasih. Saya perlu menyampaikan juga kalau bisa KKP memberikan apresiasi kepada seorang nelayan yang sangat berani, yaitu Pak Khalid, Pak. Dia sangat lantang dan menyampaikan bahwa berani sekali ya menyampaikan itu, dan kita harapkan nelayan-nelayan kita cerdas seperti itu, membantu KKP menjaga kedaulatan laut kita. Terima kasih Ibu Ketua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Saadia. Hidup wanita. Hidup nelayan. Merdeka. Pak Menteri yang kami hormati, Ibu Ketua dan seluruh teman-teman anggota Komisi 4, kami mengingatkan bahwa laut adalah milik bangsa dan negara kita. Laut adalah sumber daya alam yang diharapkan mampu menjadi support untuk kesejahteraan nelayan kita. Kalau kita bisa optimalkan, mungkin potensi kelautan kita bisa ribuan triliun untuk kemudian menjadi salah satu pengungkit kebangkitan ekonomi nasional kita. Nah, ini yang saya tarik dari kasus pagar laut, bukan hanya di Tangerang, tetapi juga mulai muncul kemudian di Surabaya berkaitan dengan sertifikat di atas permukaan laut, kemudian juga ada di Bekasi. Saya ingin mengingatkan tentang amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 25 Ayat 5 yang berbicara tentang akses kepada nelayan-nelayan kecil kita. Memastikan bahwa akses kepada nelayan-nelayan kecil kita, masyarakat pesisir itu tidak terganggu oleh siapapun yang kemudian mengatasnamakan untuk pemanfaatan ruang wilayah laut. Ya. Sehingga saya matur ya, fakta yang kemarin kita alami, Ibu Ketua, di grup komisi ramai tanggal 8 ada foto pagar laut di Tangerang. Tujuan saya adalah ingin membuktikan antara foto dengan aslinya itu sama atau enggak. Ternyata beda. Fotonya di media itu adalah pagernya di atas daratan. Tapi pada waktu saya ke sana dengan Bang Johan, saya ke sana langsung hari itu juga, ternyata kita temukan pagar laut itu berupa bambu yang ditanam sepanjang 30,16 km. Ya, sehingga kami atau saya misalkan melihat berita itu enggak kemudian langsung percaya, tapi kita bukti ini di lapangan seperti apa. Ya, kami ketemu sama teman-teman nelayan, ketemu dengan masyarakat setempat di situ, kita ngobrol, kok tiba-tiba ada seperti ini, itu bagaimana? Pesan pentingnya adalah berkaitan dengan kunjungan kami tanggal 8 ke sana itu adalah masyarakat di situ sebenarnya sudah tahu siapa yang merintah, siapa yang bangun, dan kemudian kesulitan apa yang dihadapi oleh para nelayan kita di situ itu mereka sebenarnya mengalaminya. Sehingga di video saya sampaikan, mari kita bicara sejujur-jujurnya apa yang ada di pagar laut di Tangerang itu. Ya. Dan tanggal 9 saya appreciate ya Pak Menteri dan seluruh jajaran di PSDKP langsung menyegel berkaitan dengan pagar laut tersebut. Dan kemudian dilanjutkan perintah Presiden. Ya. Saya mengingatkan, tidak ada perintah yang kemudian paling tinggi di Republik ini kecuali perintahnya Presiden. Kepada seluruh pembantunya, menteri, lembaga terkait, maka kita berharap perintah Presiden ini dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ya.
Dan saya appreciate kepada Ibu Ketua dan jajaran pimpinan Komisi 4 yang sudah langsung kemudian hari Rabu melakukan kunjungan spesifik ke sana. Ibu Ketua sudah memberikan statement dan kami, ya walaupun kami tanggal 8 ke situ, kemarin izin Bu Ketua, kami lihat yang di Bekasi Bu Ketua. Ternyata Pak Menteri, mungkin kawan-kawan PSDKP kemarin juga ikut ke sana, yang rame itu ada di sebelah kiri. Yang tadi udah disebutin sama Pak Menteri, mengganggu objek vital nasional. Coba bayangin, pagar laut yang kemudian di situ, itu ada surat resmi keberatan dari PLN yang menyuplai listrik ke Istana Negara. Gimana coba bayangin? Orang berani-beraninya mengganggu objek vital nasional. Ini sudah keterlaluan menurut saya. Ya, sehingga yang di sebelah kiri ini sudah dipastikan itu tidak ada KKP RL-nya, sehingga kawan-kawan di KKP kemudian menyegel, dan ternyata sebelah kanan, mohon izin matur, ini Pak Harta ya, kemarin yang ikut kami di Bekasi, sama kawan-kawan di Provinsi, sebelah kanannya itu Ibu Ketua, juga dipager dengan panjang yang hampir sama, dan itu punya swasta. Dan tidak ada izin KKP RL-nya. Saya tanya coba bisik-bisik, ini sudah ada izinnya belum? Teman-teman waktu kita nemeni ke laut, izin Pak, ternyata nggak ada Pak. Ini kanan kiri Bu, dan lebih parah di Bekasi itu Ibu. Di Bekasi Bang, lebih parah dibanding dengan di Tangerang. Kalau Tangerang kan hanya bambu, satu sisi. Di Bekasi ini dua sisi kanan kiri. Dan yang sebelah kiri itu sudah diuruk. Sudah direklamasi. Jadi mohon izin Ibu Ketua, ini bukan case by case, ya kawan-kawan di KKP memang ini kita minta untuk menuntaskan. Dan satu lagi mungkin yang ada di Bekasi kemarin itu, ada ikan lumba-lumba mati yang kita temukan di situ.